Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan Buya Zulbiadi, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah musala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjemaah. Kemudian kita tinggal sebentar, paling kurang 42 menit mendengarkan wirid ceramah dalam rangka menambah pengetahuan agama kita. Karena beragama ini Bapak dan Ibu tidak cukup hanya modal semangat, tetapi juga harus berilmu. Dan menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib. Sama dengan sholat, Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, dengan bertambah banyak pengetahuan kita terhadap agama ini Bapak Ibu, tentu bertambah pula niat kita untuk beramal. Karena sedikitnya amal itu ditentukan juga dengan ilmu. Kalau banyak ilmu agama kita tahu banyak yang akan kita kerjakan. Nah, oleh karena itu semangat untuk belajar agama ini memang harus ditingkatkan begitu. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah sampaikan untuk kekasihnya junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, karena kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal ya Bu ya, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat bersejarah, bulan yang sangat mulia juga, karena di bulan Rabiul Awal ini Allah lahirkan seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kiranya kita mempelajari tentang kehidupan baginda Rasulullah itu. Supaya apa? Supaya bertambah kagum kita, bertambah cinta kita. Kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, Bapak dan Ibu, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW itu yang pertama beriman. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan rasul yang tertuang dalam rukun iman itu. Nah, setelah itu apa lagi kewajiban kita? Yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah, kemudian mencontoh. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian, kata Nabi, hatta sampai yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kapan iman itu sempurna? Kalau hawa nafsu kita ini sudah mengikut kepada apa yang dibawa olehku, kata Nabi. Nah, jadi sempurnanya iman adalah dengan mengikuti Nabi. Nah, Bapak dan Ibu, lalu Nabi Muhammad SAW itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu
dengan berbagai macam panggilan. Ada ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Ada juga nama nabi yang disebutkan tetapi diikuti dengan kata Rasulullah. Itu ayat yang saya baca di rakaat kedua tadi kan, surat Al-Fat ayat 28. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Jadi Allah begitu caranya memuliakan Nabi itu. Kalau ya ayuhan nabi, itu panggilan kesayangan itu. Ya ayuhan rasul juga panggilan kesayangan. Muhammad diikuti dengan Rasulullah. Nah, banyak orang dikasih nama anaknya Muhammad, tetapi kadang-kadang menyebut Muhammad dengan Ahmad itu kadang-kadang bergeser, Pak. Nah, apalagi awak di Minangko mungkin tidak. Muhammad Baibau Muhammad. Nah, jadi ya maaf remeh jadi. Ada namanya Ahmad, nama Nabi juga tuh. Berpanggil Mai. Memang awak di Minangko itu lucunya, ya. Kalau ada nama, maaf kalau ada nama Ros, boleh. Kalau Jus, Jui. Jadi ya itu. Tapi untuk Nabi kita ini, Bapak, untuk Nabi kita ini, ya panggillah dengan nama seperti Allah memanggil. Ya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia manusia seperti kita, makan, minum, tidur, sakit, senang. Tapi bedanya adalah Rasulullah. Yang Rasul itu beda dengan kita, Pak, dibekali oleh Allah dengan wahyu. Sehingga para nabi dan rasul itu karena dia dibekali oleh wahyu, nabi dan rasul itu orangnya maksum. Apa itu maksum itu? Maksum itu artinya terpelihara dari berbuat dosa, Pak. Kalau kita tidak maksum. Nah, karena nabi itu maksum dibekali oleh wahyu. Wahyu itu artinya adalah firman Allah. Maka nabi-nabi itu kata Allah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kata Allah tidak berbicara, tidak berbuat ya menurut hawa nafsu, tetapi dia berbicara, berbuat, berkata, ada wahyu Allah yang membimbingnya. Nah, itu. Makanya Nabi dan Rasul itu tidak pernah salah, Bapak. Kalau kita karena bukan Nabi, acok salah, Bapak. Salah berkata, salah berbuat. Nabi tidak. Nah, ini apa tujuannya Allah mengatakan seperti itu? Karena ada nanti kewajiban kita yang kedua. Apa itu? Mencontoh Nabi. Mencontoh. Nah, kata Allah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul itu untukmu, kata Allah, adalah uswah hasanah, contoh tauladan yang baik. Nah, dalam mencontoh Rasulullah itu, karena Rasul itu manusia, kita juga manusia, maka apa? Bisakah kita ini, Pak Bu, mencontoh Rasulullah itu? Bisa, Bu? Bisa. Karena dulu sebagian orang itu, Pak, ketika disuruh dia mencontoh Rasulullah, nanti kita sebutkan, katanya, awak kok kan tidak Nabi doa, Pak Ustaz. Ya, kalau Muhammad itu Nabi Rasulullah, itu makanya bahwa Nabi itu, Muhammad itu Rasul, tapi dia manusia biasa. Maka bisa kita mencontoh Nabi itu, bisa. Kalau ada orang macam awak tidak Nabi, nah itu berkelah namanya itu.
berhelah. Kalau awak ada Nabi berarti tidak ada keinginannya untuk mencontoh Nabi. Dijalihkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah 128. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum. Atau artinya min anfusikum itu Pak, dari kalanganmu sendiri, maksudnya dari golongan manusia. Kok seandainya Nabi dan Rasul itu dari malaikat Pak, tidak tahu doa yang malaikat itu. Karena malaikat dari cahaya ya. Malaikat tidak makan, tidak minum. Seandainya malaikat itu yang menjadi Nabi dan Rasul, mungkin awak pula ditempelengnya seorang. Ya, kenapa? Nah, malaikat tidak punya nafsu, dan bukan awak punya nafsu, punya makan. Wajar kadang-kadang kalau awak adol, kadang-kadang lalai, kadang-kadang berbuat salah, kan gitu kan. Maka oleh karena Nabi Muhammad, para Nabi dan Rasul itu dia manusia, ketika umatnya salah, Nabi itu tidak minta ampun, minta beleng. Dihadapi oleh Nabi itu umatnya itu dengan kesabaran. Ibu, Nabi Adam hidup itu 900 tahun dulu, lama ada. Nabi Nuh, tapi yang berimannya 50 orang. Coba siang malam berdakwah kepada 50 hidup 900 tahun, tapi 50 orang. Tapi Nabi itu tidak pernah marah-marah, tidak pernah marah-marah. Tidak ada metode tanpa ada. Kenapa? Karena memang ya, membawa orang kepada yang benar itu tidak bisa dipaksa. Nah, disitulah adanya hidayah dari Allah. Nabi Muhammad juga kan, pamannya sendiri Abu Thalib itu tidak Islam kan. Maka Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa membuka pintu hati hidayah manusia. Ya, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang membuka pintu hati manusia untuk menerima hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal Pak, itu kalah sebenarnya dari orang Islam. Abu Lahab, Abu Jahal itu rajin mengikuti wirid Nabi Pak. Coba Abu Lahab, Abu Jahal itu kalah orang Islam. Kama Nabi Muhammad Pai itu nyoturi, nyodanga kaji Nabi Muhammad itu, tapi tidak beriman. Tidak beriman. Kok orang Islam maaf tidak mengaji kadang-kadang sekali setahun. Abu Lahab kama Nabi betulnya, tapi apa? Tidak beriman. Nah, tujuannya adalah untuk mencari kelemahan Nabi. Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu mencontoh Nabi, mengikuti Nabi itu adalah sebuah kesempurnaan iman. Baru sempurna iman kalau mencontoh Nabi. Baru sempurna iman kalau mencintai Nabi. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman kamu. Bila iman itu sempurna kalau Nabi itu paling wak cintai daripada orang tua, paling wak cintai dari anak-anak, bahkan dari manusia sekalian. Gitu. Itu makanya kata orang prioritas cinta, urutan cinta itu Pak, Allah, Rasul, baru manusia itu. Baru sempurna iman Pak.
Ya kalau enggak Pak, kalau masih mencintai manusia lebih daripada mencintai Nabi, itu iman tidak sempurna, ya kan? Atau iman itu tidak kamil. Kamu salawat kan namanya al-ali al-kamil. Kamil itu artinya sempurna. Nah, supaya sempurna iman, apa Bu? Ikuti Nabi, cintai Nabi. Nah, bagaimana caranya supaya cinta kepada Nabi? Nah, tentu dipelajari kehidupan Nabi itu Pak. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Bunda, supaya kita cinta kepada Nabi, kita lihat apa sih yang ada pada diri Nabi itu. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu Pak Bu, orang manusia yang sholatnya itu selalu berjamaah. Ya Pak ya? Ibu? Yolah Ibu. Nah, ini kalau di Iwan itu sangat lah tiga minggu. Ya kan? Tadi itu Nabi Muhammad itu sholatnya selalu berjamaah. Di mana saja, kapan saja, kecuali sholat sunat, kecuali sholat dalam keadaan di atas unta dan kuda. Itu kalau kita contoh Pak sebagai umat Nabi Muhammad, sholat berjemaah. Ya, kalau tidak bisa di musala, di masjid. Kalau tidak bisa di masjid, di musala. Ya, kalau tidak bisa di masjid musala, tiap waktu, bila bisa, ya Pak ya. Subuh itu bisa ada kok. Subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, tidak bisa. Oke lah. Yang penting berjemaah. Orang-orang yang tidak tahu kamu saja masalah, baca caranya. Sholat berjemaah di rumah. Tapi yang paling rancak memang sholat berjemaah itu di masjid atau di musala. Di mana tarancaknya Ustaz? Pertama, orang yang sholat ke masjid musala pastinya bajalan, Ibu ya. Ibu tadi dari rumah bajalan, jalan kaki, naik kendaraan Bu, jalan kaki. Lai betong para langkah tadi Bu. Naik tahu Bu, kira-kira berapa meter dari rumah Ibu Bapak kemari? Ada 100 meter Bu? 100 ya? 1 meter, ada orang langkah, orang selangkah itu 1 meter Bu? Enggak kan? Langkah 52 cm. Maka barameter dalam hadis katakan pertama orang yang pergi masjid musala itu 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mendapat pahala. Makanya jangan kadang-kadang langkah musala itu Pak, ya kan? Ketik-ketiknya langkah itu. Ya, ketik langkahnya. Supaya apa? Supaya banyak langkah itu. 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat Pak. Kalau 100 meter berarti itu berarti 100 langkah kan? Lebih ya? Kali 2. Kalau mencari pahala boleh. Gitu, dihargai oleh Allah langkah dia. Dari rumah beruduk dulu. Kan itu Pak, beruduk dulu. Kemudian apa lagi? Sholat berjemaah. Fadilah sholat berjemaah. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajat. 27 apa? Sholat berjemaah 27 kali lipat. Nah, apalagi Pak Bu kalau sholat yang malam, maghrib, isya, subuh, itu dalam hadis katakan Nabi Pak, basyirul masaina fi zulami bin nurit tamah yaumal qiyamah.
Beri kabar gembira ya Muhammad orang-orang yang sholat ke masjid atau musala dalam waktu-waktu yang malam gelap. Itu maghrib, isya, subuh. Ada yang bertanya ke Mbak Ustaz, kalau awak di kampung iya lah Ustaz itu. Kadang-kadang rumah awak dekat sawah, jalan setapak, lampu dan kan kalem itu. Bah kalau di kota Ustaz, di kota berjalan samui nampak itu menjadi nampak. Tetap dapat nanti cahaya dari Allah. Di akhirat nanti ada waktunya gelap, maka orang-orang yang sholat maghrib, isya, subuh berjemaah ke masjid itu dapat cahaya. Tidak bisa buat senter dah, ya kan? Senter wak nanti lampu penerang wak nanti di akhirat itulah bayi ke masalah, ya. 2. Man sholla isya fi jama'atin faka'anna sholla laila nisfahu. Barang siapa yang sholat isya berjemaah, terutama di masjid musala, maka pahalanya setara dengan sholat malam setengah malam. Lihat dulu, sanggup aku setengah malam 6 jam beribadah sholat. Rasanya tidak ada ya. Kok tidak tahu dewa? Ikolah sholat isya berjemaah di masjid misalnya. Itu isya. Subuh, man sholla subha fi jama'atin faka'anna sholla laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjemaah di masjid musala, maka pahalanya setara dengan sholat malam semalam suntuk. Pulang bapak ibu dari musala jam 9 bapak beribadah sholat sampai subuh itu. Tidak dulu kan. Maka itulah ya sebagai pengganti gitu. Sebelum sholat subuh ada pula sholat sunat itu ya. Sholat sunat apa? Sunat fajar namanya. Apa kata Nabi? Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Biarlah kehilangan dunia dan isinya daripada kehilangan sholat sunat subuh. Itu, ya kan? Mahal itu, nak mode itu Pak Nabi itu memotivasi, mendorong itu supaya apa? Rajin sholat berjemaah. Nah, jadi itu yang perlu kita contoh dari Nabi yang pertama Pak. Ya, sholat berjamaah. Nah, yang kedua, dari segi akhlak itu ibadah. Dari segi akhlak yang kita contoh dari Nabi itu Pak, kelembutan Nabi, sifat layyin, lembut. Nabi itu Pak Bu, orangnya sangat lembut. Apanya lembut? Yaitu tutur katanya Pak. Maksudnya apa? Lembut itu isi pembicaraan Nabi itu tidak kasar. Kok Nabi itu mengejek, nyoba khutbah merah pokoknya. Ya, lembut bukan dari si suara. Dulu di masa Nabi itu alunado ikolewa pengarah suara. Waktu Nabi khutbah haji wada itu kan sekitar 120.000 yang mendengar. Ya, di Arafah itu. Kan kedengaran seluruhnya. Tidak pakai kode. Berarti apa? Suara Nabi itu kareh. Lembut bukan berarti suara lunak-lunak. Kami ustaz-ustaz Wiyazul kan kalau khutbah, kalau ngecek melambai bapak ibu-ibu. Anda itu nak lembut dulu. Yang lembut apa namanya? Isinya. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah memojokkan orang, merendahkan orang. Itu kan. Ini kan orang demo-demo di Jakarta itu ya. Salah satu karena
tidak lembut dalam berbicara. Kata anggota DPR itu dikecilkannya rakyat kok tolol. Iya. Tolol itu tidak lembut itu bicaranya, ya kan? Itu kareh. Nabi Muhammad SAW kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalau." Ya Muhammad, dengan rahmat Allah itu hendaknya engkau berlaku lemah lembut. Walaupun tafazan walizal qalbi, kalau engkau berkata kasar kemudian hati kareh, lan fazu min haulik, orang akan lari. Nah, jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sangat lembut bicara, tidak pernah menyakiti orang, pandai. Kata-kata yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat itu tidak pernah orang tersakiti. Ya, itu tidak perlu kita contoh, baik di dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat. Tapi kalau fazon kasar, nah itu pilihan katonya itu kata-kata yang tidak enak, nah pasti orang tidaknya nyaman. Lembut Bapak, ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak pendendam, ya. Nabi tidak pernah emosi marah, tidak ada dendam. Lah dibegitukan oleh orang Nabi itu, Nabi tidak pernah tertanam dalam hatinya. Kalau Jawa kadang-kadang kan gitu, Allah maafkan enyo, mai Allah, tapi bah tekan-tekan aja syukur. Ya, ndaknya habis Pak, habis. Jadi itu kata Nabi, la yu'minu juga, tidak sempurna iman seseorang, ya. La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau beriman supaya sempurna iman terbang, hendaklah berkata tutur kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, nah lebih baik diam. Cak berzikir loh ya, daripada ngomong, membicarakan orang lain atau berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kata Nabi lebih baik diam. Zikrullah Pak. Nah, jadi kalau kita pelajari Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu memang tutur kata itu. Awak di Minang, kau kan itu mana yang ditanamkan ya Pak ya? Ya, karena awak Minangkabau kan ada bersandi syarat bersandi kita Allah. Sabarnanya Pak Bu awak di Minangkabau, kalau laksanakan adat-adat Minangkabau, terutama dalam tutur kata, itu lah sesuai menurut Islam. Maka di Minangkabau kan ada kato mandaki, ada kato malereng, ada kato mendata, ada kato manurut. Dalam Islam itu juga seperti itu Bapak. Ya, kan kata orang nan kuria kundi, nan merah sagu, nan bayar budi, nan indah bahasu. Itulah sebenarnya yang harus diajarkan kepada anak-anak awak, diajarkan kepada generasi muda awak, bertutur kata yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang pertama Ibu ya. Ini ada 5 kali 5 25. Nah, waktu tinggal sekitar 20 menit lah. Yang kedua, yang perlu kita tiru dari Nabi itu adalah zuhud. Itu Ibu zuhud Bu, tidak bersawat. Zuhud itu artinya adalah mengambil dunia, memanfaatkan dunia, memakai dunia secukupnya. Barat cukup uang, tentu beda-beda kebutuhan orang. Jadi yang zuhud itu memanfaatkan dunia sesuai dengan kebutuhan orang.
Itu zuhud. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Nabi itu zuhudnya, Bu. Nabi zuhud. Rumah Nabi, ibu-ibu yang lah pernah haji atau umrah, di mana rumah Nabi itu? Kan di dalam Masjid Nabawi, ya, antara kamar Nabi, Pak Ji, dengan mimbar Nabi itu namanya apa? Raudhah. Itu ada kamar Nabi itu. Yang cukup untuk 3 kuburan. Disitulah Nabi dengan Aisyah dulu. Barabannya itu kadang tidak sampai sekadang masalah. Biasa lihat 10 meter. Tuh kamar Nabi. Ya, kata awak orang kini rumahnya sudah betul. 2 tingkat, 3 tingkat. Ya, Bu ya. Dia anak banyak, dibuatlah kamar 10. Kamar 10. Kenapa? Karena nanti kalau anak kadang-kadang rupanya setelah anak kadang-kadang keluarga, adonan di Bandung, di Jakarta, adonan di di Kalimantan. Tinggal sholat Pak Ibu, ya pulang pokok di rumah lagi. Ya benar. Bu kenal itu almarhum Dr. Faisal. Dr. Faisal itu kata ibunya, kebetulan sama-sama di Dewan Dakwah di RC kan. Itu kadang-kadang sekali 3 hari katanya misalkan. Membuka pintu, buka jendela, kamu banyak. Ya kan? Buka pintu, jendela dulu. Mana rumah kadang-kadang gitu. Ya kan? Tapi iya Ustaz, nanti kalau pulang anak nanti kan Nabi berkata Buya tadi sekitar 10 meter sampai dong. Kini orang lomba-lomba be rumah. Yang merantau kan, pulang kampung be rumah tapi jalan. Ya kan? Di kampung Ambo itu banyak ruko. Baru untuk rumah kosong. Banyak ruko Pak Ji. Ya. Itu ada tetangga Allah tuh beja ruko tambah ruko sekolah itu. Rumah rencana kemudian dikunci rencana. Sekali setahun setelah. Padahal Pak Bu, rumah yang sesungguhnya di mana nanti Bu? Di surga, insyaallah. Amin ya. Amin. Ya, duniaku rumah sementara. Nanti pulang meninggal di mana dulu? Di dalam kubur. Yuk kematian sudah ya Bu. Ayo camat ya Bu ya. Calon mati gitu. Ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Tanda-tanda kemati itu lah banyak kan itu kan. Ya, banyak tanda-tanda itu kadang-kadang. Makto lah mulai kabua, uban lah labata gua. Kok dua mau jua, makan gua, ala kakek pintu gua. Tapi yang mati itu ndak harus tua dulu. Ya, ndak harus tua dulu banyak. Yang muda-muda mati. Bapak Ibu. Oleh karena itu tertiru Nabi itu zuhud. Kaswa Nabi di dalam buku sirah, kaswanya nama itu alih kaswa itu kuli kasar. Isinya ndak kabeh rancak dulu. Isinya itu kata di dalam hadis Sahih Bukhari itu pelepah-pelepah kurma atau waktu kerambi aja itu dimasukkan ke dalam kulit tadi. Coba berat. Bantahnya boleh dulu. Awak bukan main lembutnya bantah kasur. Itu maksudnya Bu. Begitulah Nabi itu Bu. Zuhud. Nabi itu miskin Ustaz.
Enggak, Bu. Nabi itu kaya. Nabi Muhammad itu sebenarnya kaya, Pak. Banyak bitinya. Tapi Pak, kekayaan Nabi itu tidak pernah lama-lama tersimpan di rumah ini. Ya, kenapa? Karena Nabi itu orang yang pemurah. Nabi itu orang yang dermawan. Karena Nabi ngecekkan, yang dunia aku kebarabana lah. Ibu ya, dunia aku kebarabana enaknya, barabana nikmatnya dunia. Sampai di mana? Awak balik makanan tak ke pasar. Sampai di mana? Tara solaman itu. Kau nak? Kuat. Dunia aku sampai di mana? Sampai mati. Maka oleh karena apa? Jangan terlalu cinta kepada dunia. Jangan sampai dunia itu membuat apa? Membuat lalai. Cari dunia boleh, cari dunia. Carilah dunia, tetapi apa? Belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Ya Bu. Cari dunia. Kalaupun banyak, belum tentu puas. Kalaupun puas, belum tentulah lama. Itu dunia. Sebaliknya, carilah akhirat. Kalau mencari akhirat pasti dapat. Contoh, Ibu kita setiap waktu Ibu kemari, bisa dapat balasan. Sudahlah dapat pasti banyak. Itu hadis-hadis yang Bu sampai tadi. Fadilah sholat berjemaah kan banyak. Sudahlah banyak pasti puas. Yuk puas Bu. Coba Bu, pulang dari musala kan nanti tiba di rumah sana nanti. Alhamdulillah ya Allah, kau beri aku waktu bisa sholat berjemaah. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Apa Allah? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh itulah manusia paling terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Jadi Bu, itu yang kedua Ibu ya, kalau kita contoh zuhud. Ya, zuhud. Apa artinya? Tidak terlalu ya hidup ya bergelimang dengan harta kekayaan. Tapi ada tapinya Bu. Kalau untuk ibadah, terutama pergi ke masjid, musala, sholat, itu ada ayatnya. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjid. Orang beriman, ambillah ya perhiasanmu setiap kali kamu akan sholat ke masjid musala. Artinya Bu, kalau untuk ke masjid musala sholat, yo udah bebas pakai yang itu nan paling rancang, nan paling terbaru pakai. Ya, jangan barale wa baju rancang, tapi kamu sembahyang saji wa asal-asal saja. Ya, itu perintah Allah Bapak. Jadi kalau untuk ibadah bagus Bapak pakaian baru, ya pakaian paling rancang, kan itu kan kok mukena kain sarung. Kalau adonan pasti mungkin disimpan, simpan dulu. Adonan lain, yang baru itu dipakai. Karena nanti akan menjadi saksi nanti begitu. Itulah dulu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh Nabi. Dengan mencontoh Nabi, kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan nanti syafaatnya nanti di yaumul akhir. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.